Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2022. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 16 dan 17. Seperti biasa, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal, silahkan akses soal melalui link deskripsi video. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16 ini, soalnya adalah Pak Ahmad mengeluarkan zakat profesi tiap bulan mulai bulan Muharram 1443 Hijriah sampai bulan Muharram 1444 Hijriah. Besar zakat yang dikeluarkan pada bulan-bulan dengan urutan ganjil membentuk deret aritmetika dengan jumlah 14,7 juta rupiah. Besar zakat pada bulan dengan urutan genap merupakan rata-rata dari besar zakat satu bulan sebelumnya dan satu bulan sesudahnya. Total harta yang telah ditunaikan zakat profesinya oleh Pak Ahmad sampai Muharram 1444 Hijriah sebesar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus mengetahui dulu banyak bulan dari bulan Muharram 1443 Hijriah sampai dengan bulan Muharram tahun depannya. Nah, sekedar informasi, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah itu ada 12 bulan. Sehingga setelah itu akan masuk ke tahun baru pada bulan Muharram. Sehingga totalnya dari bulan Muharram kembali ke bulan Muharram itu ada 13 bulan. Selanjutnya, pada soal dijelaskan bahwa besar zakat yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad pada bulan-bulan ganjil membentuk deret aritmatika. Nah, di sini kita misalkan besaran zakat Pak Ahmad tiap bulannya yaitu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X ke-13 ya, sampai bulan ke-13. Kemudian karena jumlah besaran zakat pada bulan-bulan ganjil membentuk deret aritmatika dengan jumlah 14,7 juta, maka kita tuliskan X1 tambah X3 tambah X5 sampai seterusnya sampai X13 sama dengan 14,7. Nah, karena ini membentuk barisan aritmatika, jadi pertama kita bisa misalkan terlebih dahulu X7-nya ini sama dengan A. Nah, kenapa bukan X1 yang sama dengan A? Karena akan lebih mudah jika kita mulai dengan X7 yang sama dengan A. Agar kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kita buat polanya di mana barisan setelahnya yaitu X9 ini kita tuliskan sebagai A tambah B. Kemudian suku sebelumnya kita tuliskan sebagai A kurang B. Begitu pula juga untuk dua suku setelahnya kita tuliskan dengan A tambah 2B. Dua suku sebelumnya kita tuliskan dengan A kurang 2B dan seterusnya. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan seperti ini. Nah, bisa kita lihat negatif B dan B yang ada di sini itu bisa habis. Kemudian negatif 2B kita tambah dengan 2B ini juga akan habis. Kemudian negatif 3B ditambah 3B ini juga habis. Sehingga nanti akan tersisa A tambah A dan seterusnya sampai dengan 7 kali. Sehingga diperoleh 7A sama dengan 14,7 atau A sama dengan 14,7 dibagi 7 sehingga diperoleh A sama dengan 2,1. Nah, dari sinilah kita peroleh nilai A atau yang tadi kita sudah misalkan sebagai X7 yaitu X7 sama dengan A sama dengan 2,1. Nah, dengan mengembangkan nilai X7 ini kita bisa mencari nilai dari X1 tambah X13. Nah, bisa kita lihat bahwa pemisalan kita di awal yaitu X1 ini kan adalah A kurang 3B dan X13 adalah A tambah 3B. Nah, jika kedua suku ini kita jumlahkan, negatif 3B tambah 3B itu akan habis sehingga sisa A tambah A ya. Jadi A tambah A itu sama dengan 2A karena A sama dengan 2,1 sehingga diperoleh X1 tambah X13 adalah 4,2. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan X3 tambah X11 itu juga 4,2. Begitu pula untuk X5 tambah X9 itu juga 4,2.
Tapi untuk kasus ini nantinya kita hanya menggunakan nilai X1 tambah X13 saja ya. Nah, di mana kita akan gunakan, kita akan lihat pada pembahasan selanjutnya. Nah, untuk petunjuk soal selanjutnya kita diberikan petunjuk bahwa besar zakat pada bulan dengan urutan genap merupakan rata-rata dari besar zakat 1 bulan sebelumnya dan 1 bulan sesudahnya. Berarti misalkan kita ingin mengambil X2, jadi X2 ini bisa kita tuliskan dengan X1 tambah X3 per 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena X2 ini adalah bulan genap dan ini merupakan rata-rata dari bulan sebelumnya dan bulan setelahnya, yaitu bulan 1 dan bulan 3. Sehingga kita jumlahkan lalu dibagi 2. Sehingga kita peroleh persamaan X2 sama dengan X1 tambah X3 per 2. Atau jika duanya ini kita pindahkan ke ruas kiri, kita peroleh persamaan yang baru yaitu 2x2 sama dengan x1 tambah x3. Dengan cara yang sama pada x4 kita akan memperoleh persamaan yang lain yaitu 2x4 sama dengan x3 tambah x5, lalu 2x6 sama dengan x5 tambah x7, lalu 2x8 sama dengan x7 tambah x9, dan seterusnya sampai 2x12 sama dengan X11 tambah X13. Nah, dari keenam persamaan ini kita bisa jumlahkan keseluruhan dari ruas kiri, lalu kita samakan dengan keseluruhan jumlahnya untuk ruas kanan. Sehingga kita peroleh persamaan 2x2 tambah 2x4 tambah seterusnya sampai dengan 2x12 akan sama dengan X1 ditambah 2x3 tambah 2x5 tambah 2x7 tambah 2x9 tambah 2x11 tambah x13. Nah, kenapa di sini terbentuk 2x3 yaitu dari penjumlahan x3 yang ada di sini dengan x3 yang ada di sini ya. X3 ditambah x3 sama dengan 2x3. Begitu pula dengan x5, x5 tambah x5 sama dengan 2x5 dan seterusnya. Adapun x1 dan X13 itu hanya ada satu saja ya, karena dia hanya memang hanya ada satu, berbeda dengan X3 sampai dengan X11. Sehingga itulah alasannya kenapa X1 dan X13 ini koefisiennya hanya ada satu. Nah, selanjutnya bentuk yang ada di atas ini yang tadinya ada di ruas kiri itu kita bisa tambahkan dengan X1 tambah X13. Tujuannya agar X1 tambah X13 yang ada di ruas kanan juga berjumlah 2. Karena tadinya hanya berjumlah 1. Jika ruas kiri kita tambahkan X1 dan X13, maka di ruas kanan berubah menjadi 2X1 tambah 2X13. Selanjutnya 2 yang ada di sini bisa kita faktorkan sehingga membentuk 2 dikali X2 tambah X4 tambah seterusnya sampai X12. Jadi kita faktorkan ya, duanya kita keluarkan sehingga terbentuk X2 tambah seterusnya sampai X12. Lalu ditambah dengan X1 tambah X13 sama dengan, kemudian yang di ruas kanan ini duanya juga kita faktorkan yaitu 2 buka kurung dikali X1 tambah X3 tambah seterusnya sampai X13. Kemudian kita masukkan nilai X1 tambah X13 yang kita sudah dapat sebelumnya yaitu 4,2. Lalu nilai X1 tambah X3 tambah seterusnya sampai X13 tadi juga kita sudah peroleh yaitu 14,7. Sehingga 2 dikali 14,7 yaitu 29,4. Lalu 4,2 nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga diperoleh persamaan 2 kali X2 tambah X4 tambah X6 tambah X8 tambah X10 tambah X12 sama dengan 25,2. Lalu karena di sini masih dikali 2 jadi 2-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga diperoleh jumlah dari bulan-bulan genapnya yaitu 12,6. Nah, dari sini kita sudah memperoleh jumlah dari besaran zakat yang dikeluarkan Pak Ahmad pada bulan-bulan genap. Dan pada petunjuk soal kita telah mengetahui besaran zakat Pak Ahmad yang dikeluarkan pada bulan-bulan ganjil. Sehingga jika kita ingin mencari total harta yang telah ditunaikan zakat profesinya oleh Pak Ahmad
dari bulan Muharram 1443 Hijriah sampai 1444 Hijriah. Jadi kita jumlahkan saja antara bulan ganjil dan bulan genapnya, sehingga diperoleh 14,7 ditambah 12,6 yaitu sama dengan 27,3 juta rupiah. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 27,3 juta rupiah. Kita lanjut ke soal nomor 17. Amar, Amir, dan Umar sedang melaksanakan kegiatan Khatmil Quran bersama dan mengambil bagian juz berbeda. Setelah 2 jam, ternyata total juz yang dibaca ketiganya adalah 11 juz. Jadi bisa kita tuliskan ya. Jadi pertama kita misalkan terlebih dahulu banyak bacaan Al-Quran Amar yaitu A, kemudian Amir B, kemudian banyak bacaan Al-Quran Umar adalah C. Nah, karena di soal ini ditulis bahwa setelah 2 jam ternyata total juz yang dibaca ketiganya adalah 11 juz. Jadi bisa kita tuliskan setelah membaca 2 jam diperoleh persamaan A tambah B tambah C sama dengan 11. Kemudian pada soal kembali dijelaskan bahwa banyak juz yang sudah dibaca Umar ditambah 3 juz sama dengan 2 kali banyak juz yang sudah dibaca Amar dan ditambah banyak juz yang dibaca oleh Amir. Jadi kita tuliskan persamaannya C tambah 3 sama dengan 2A tambah B. Jadi C tambah 3 ya. Banyak juz yang dibaca oleh Umar yaitu C ditambah 3 sama dengan 2 kali banyak juz yang sudah dibaca Amar yaitu A ditambah banyak juz yang dibaca Amir yaitu B. Jadi C tambah 3 sama dengan 2A tambah 3B. Lalu petunjuk soal selanjutnya, banyak juz yang sudah dibaca Amir yaitu A, banyak juz yang sudah dibaca Amir yaitu B ditambah 3 sama dengan banyak juz yang dibaca oleh Amar dan Umar. Jadi kita tuliskan persamaan selanjutnya yaitu B tambah 3 sama dengan A tambah C. Nah, dari ketiga persamaan ini merupakan persamaan linear 3 variabel, jadi tinggal kita otak-atik saja. Misalnya pada persamaan A tambah B tambah C sama dengan 13, kita bisa ubah menjadi A tambah C sama dengan 11 kurang B. Jadi B-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 11 dikurang B. Lalu di sini ada A tambah C sama dengan 11 kurang B. Nah, di sini ada A tambah C sama dengan B tambah 3. Jadi A tambah C yang ada di sini bisa kita ganti dengan 11 kurang B sehingga kita peroleh persamaan B tambah 3 sama dengan 11 kurang B. Lalu negatif B kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif sehingga kita peroleh B tambah B sama dengan 2B. Lalu 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif sehingga 11 kurang 3 sama dengan 8. Nah, karena 2B sama dengan 8 maka B itu sama dengan 8/2 yaitu B sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai B-nya. Lalu nilai B-nya ini kita substitusi di sini di A tambah C sama dengan 11 kurang B ya. Jadi A tambah C sama dengan 11 dikurang 4 sehingga diperoleh persamaan yang baru yaitu A tambah C sama dengan 7. Kemudian kita bisa memanfaatkan persamaan yang kedua ini yang kita sudah peroleh di awal yaitu C tambah 3 sama dengan 2A tambah B. Jadi kita bisa substitusi B sama dengan 4 sehingga kita peroleh persamaan C tambah 3 sama dengan 2A tambah 4. Nah, 2A ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif sehingga diperoleh negatif 2A tambah C sama dengan, nah 3-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif sehingga 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. Jadi persamaannya menjadi negatif 2A tambah C sama dengan 1. Nah, dari kedua persamaan ini yaitu A tambah C sama dengan 7 dan negatif 2A tambah C sama dengan 1. Selanjutnya bisa kita eliminasi karena ini sudah berbentuk persamaan linear 2 variabel. Kita bisa eliminasi ya, yaitu khususnya di bagian C karena ini koefisiennya sudah sama. Jadi bisa langsung kita kurangkan. Jadi kita peroleh A dikurang negatif 2A dikurang negatif itu artinya ditambah ya. Jadi A tambah 2A sama dengan 3A. Lalu C kurang C itu habis. Kemudian sama dengan 7 kurang 1 itu sama dengan 6. Nah, karena 3A sama dengan 6 maka diperoleh A sama dengan 6 bagi 3 yaitu 2.
Jadi A sama dengan 2. Lalu A ini kita bisa manfaatkan nilainya untuk mencari nilai C dengan mensubstitusi di A tambah C sama dengan 7. Karena A sama dengan 2, maka 2 tambah C sama dengan 7. Maka otomatis C sama dengan 5. Nah, dari sini kita sudah peroleh A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Berarti jika kita kembalikan ke pemisalan awal, banyak bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Ammar yaitu 2 juz selama 2 jam, lalu Amir 4 juz selama 2 jam, lalu Umar 5 juz selama 2 jam. Jadi jika kita rata-ratakan, kita cari kecepatannya, berarti Ammar membaca 1 juz per jam, lalu Amir 2 juz per jam, dan Umar 2,5 juz per jam. Selanjutnya pada soal dikatakan bahwa jika selanjutnya Ammar diganti Farid yang kecepatan mengajinya sama dengan kecepatan mengaji Amir. Berarti bisa kita simpulkan kecepatan bacaan Al-Quran Farid yaitu sama dengan Amir ya, yaitu 2 juz per jam. Nah, selanjutnya yang ditanyakan total waktu kegiatan khatmil Quran paling cepat adalah. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah total waktunya ya. Berarti kita harus cari terlebih dahulu total kecepatan baca Amir, Umair, dan Farid. Nah, di mana bacaannya masing-masing adalah 2, 2,5 dan 2 sehingga totalnya adalah 6,5 juz per jam. Untuk mencari waktu yang dibutuhkan, kita harus tahu dulu sisa bacaan Al-Quran yang akan dibaca oleh 3 orang ini, yaitu 19 juz ya, karena 11 juz telah dibaca di awal sehingga tersisa 19 juz saja. Nah, karena yang akan dibaca itu sisa 19 juz, lalu kecepatan ketiga orang tersebut adalah 6,5 juz per jam, maka waktu yang dibutuhkan tinggal kita bagi saja antara banyak bacaannya dan kecepatannya. Lalu kita bagi 19 juz dibagi dengan 6,5 juz per jam. Sehingga jika kita bagi 19 bagi 16 yaitu sama dengan 2,92 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh ketiga orang ini yaitu 2,92 jam. Oh ya, tapi ini masih harus dikoreksi kayaknya ya, karena yang diminta pada soal ini adalah total waktu. Nah, total waktu itu harusnya dijumlahkan dari awal pembacaan ayat, yaitu mulai dari juz 1 ya. Jadi jawaban untuk soal ini harusnya 4,92 jam. Kenapa seperti itu? Karena di awal Ammar, Amir, dan Umar telah membaca 2 jam, lalu dilanjutkan oleh Amir, Umair, dan Farid. Amir, Umar, dan Farid selama 2,92 jam. Jadi seharusnya jawaban akhir dari soal nomor 17 ini adalah 4,92 jam. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada kritik, saran, pertanyaan, atau dukungan dalam bentuk apapun, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.